Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, para sedulur sekalian. Sekarang saya berada di komplek makam Kyai Basariah di Sewulan Dagangan Madiun. Bagaimana saat ini kondisi makam dan bagaimana cerita dari perjalanan beliau, simak di channel YouTube Tonatan TV. Sedulurku yang berbahagia, sekitar pertengahan abad ke-18, menurut cerita dari cerita tutur yang turun-temurun, Ki Ageng Prongkot adalah bupati di Kabupaten Sumoroto, atau kalau di Ponorogo disebut Kabupaten Kutha Kulon, karena di Ponorogo ini pada waktu itu ada 5 kabupaten ya, 5 kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Sumoroto ini. Ki Ageng Prongkot ini memiliki 9 putra dan putri, yang anak pertamanya diberi nama Bagus Harun. Bagus Harun saat usia telah mencapai usia remaja, beliau ini dipondokkan oleh bapaknya ke pesantren Tegal Sari, yang mana di situ di pesantren Gebang Tinatar yang dipimpin atau diasuh oleh Kyai Ageng Muhammad Besari untuk belajar agama Islam. Selama Bagus Harun nyantri di pesantren Tegal Sari di Gebang Tinatar, ia ini dikenal sebagai sosok murid yang sangat patuh dan selalu mengikuti perintah dari gurunya, yakni Kyai Ageng Muhammad Besari. Karena sangat taatnya si Bagus Harun, selalu mendampingi gurunya kemanapun beliau pergi. Saat gurunya hendak makan, Bagus Harun yang melayaninya, bahkan menunggu hingga selesai makan. Begitu pula saat akan mandi, Bagus Harun juga yang menimbakan airnya, sehingga Kyai Ageng Muhammad Besari juga sangat menyayangi kepada si Bagus Harun. Kedekatan antara Kyai Muhammad Besari dan santrinya Bagus Harun ini seakan tak berjarak. Demikian kalau ditulis oleh sedulur saya Mukhlis dari Jogja ini. Dan lambat laun hubungan mereka terus tambah menjadi semakin dekat, dan bukan lagi hanya seperti kiai dan santri, melainkan hampir bisa dikatakan seorang ayah kepada putranya. Ini adalah silsilah dari Raden Bagus Harun atau Kyai Ageng Basariah yang ada di Sewulan Madiun ini, dari Syekh Maulana Maghribi berputra dari beristri Dewi Roso Wulan, ada Sunan Kalijogo, berputra Kidang Kelangkas yang dijadikan anak angkat oleh janda Nyi Ageng Tarub I, mendapat julukan Joko Tarub, di kemudian hari bergelar Ki Ageng Tarub, terus menikah dengan bidadari surga Dewi Nawang Wulan, berputra Dewi Nawangsih Syarifah Sufiyah. Nah, ini juga ada dari Prabu Brawijaya, 5 Abri Kertabumi, Raden Bondan Kejawen Nemu Beteng, Saudara Broro Katong Raden Patah lain ibu, di kemudian hari bergelar Ki Ageng Tarub III. Dari Ki Ageng Tarub III dan Dewi Nawangsih Syarifah Sufiyah ini
kemudian turun ke Raden Ageng Getas Pendowo, Raden Bagus Depok Grobogan, Ki Ageng Selo atau Ki Ageng Songgom Grobogan, Ki Ageng Henis atau Kiai Ageng Lawean Surakarta, Ki Ageng Pemanan atau Raden Bagus Kacung Yogyakarta, Panembahan Senopati Sutawijaya Raja Mataram I Yogyakarta, Pangeran Haryo Pringgoloyo atau Raden Mas Pandu Susenorso Mataram, Pangeran Padureksa Adipati di Gresik, Pangeran Darpo Sentono Adipati Gresik, Raden Bagus Abdul Iman Abdul Alim Adipati Sumoroto, berputra lagi ke Kiai Ageng Nolojoyo atau Duga Kesambi, Ki Ageng Prongkot Adipati Sumoroto, yang kemudian melahirkan Raden Bagus Harun atau Ki Ageng Basariah di Sewulan Madiun ini. Dalam buku Babat Sewulan tentang jejak dan ajaran Bagus Harun yang ditulis oleh sedulur saya Mukhlisina Lahuddin ini dituliskan, Bagus Harun bukan hanya remaja yang berparas tampan dan terawat, tapi ia juga seorang santri yang cerdas, sehingga membuat Kiai Muhammad Besari ingin mewariskan semua ilmunya kepada Bagus Harun, dengan harapan kelak ada yang akan mampu meneruskan perjuangan dakwahnya, yakni dakwah Islam terhadap masyarakat. Terlebih, Bagus Harun adalah seorang anak bupati. Bagus Harun digambarkan sebagai santri yang rendah hati. Kekuasaan sang ayah ini tidak menjadikan dirinya orang yang sombong, manja, dan ingin dipuja. Malah justru ia hidup penuh dengan kesederhanaan dan kerendahan hati dengan mengabdi kepada Kiai Ageng Muhammad Besari di Tegalsari. Digambarkan bahwa Bagus Harun ini sejak masa muda atau di masa remaja, sosok kepemimpinan telah tertanam dan seolah-olah telah nampak. Saat itu ia dipilih oleh Kiai Ageng Muhammad Besari sebagai pemimpin dan teladan bagi santri-santri yang lainnya, terutama dalam berperilaku, menuntut ilmu, dan laku tirakat. Maka tak heran ketika Pakubuwono II hendak ke pesantren Tegalsari, pada saat terjadi geger pecinan, Bagus Harun yang memimpin para santri bermunajat kepada Allah sehingga menarik hati sang raja untuk berkunjung ke pesantren Tegalsari. Ini yang ditulis di buku Babat Sewulan halaman ke-88. Hubungan antara kiai dan santri itu tidak berhenti sampai di situ. Karena terlalu sayangnya Kiai Tegalsari kepada Bagus Harun, kemudian akhirnya Kiai Muhammad Besari menjodohkan Bagus Harun ini dengan anak pertamanya yang bernama Nawang Wulan. Ini Ponorogo. Warok gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama. Air jernih tertuang dalam gelas menjadi obat. Air mengalir adalah tirta keabadian. Ini adalah Ponorogo. Sederet gunung, sejuta budaya. Ibu Pertiwi. Sedulurku sekalian, geger pecinan di Kartasura, Kiai Ageng Muhammad Besari juga mengutus Bagus Harun untuk membantu susunan Pakubuwono II merebut kembali tahta yang telah dirampas dan diduduki oleh Sunan Kuning. Setelah berhasil mengembalikan sang Sunan ke singgasananya, Bagus Harun kemudian diberi anugerah berupa payung dan lampit. Nah, saat pulang ke Tegalsari,
Bagus Harun mengaturkan pemberian hadiah tersebut kepada Kiai Ageng Muhammad Besari. Ini karena Bagus Harun merasa hanya sebagai utusan dari sang kiai. Namun membuat kaget juga bagi Bagus Harun karena sang kiai tidak mau menerima benda-benda tersebut. Bahkan beliau, Kiai Ageng, mengatakan bahwa semua benda-benda dari keraton yang diberikan Sunan Pakubuwono terhadapnya adalah haknya dan bukan hak dari Kiai Ageng. Ya, karena hanya santri, Bagus Harun pun bingung sekali melihat penolakan dari Kiai Ageng ini. Maka saat itu juga Bagus Harun kembali ke Keraton Surakarta untuk menanyakan tentang benda-benda yang diberikan dari Kanjeng Sunan Pakubuwono II yang berupa payung dan juga berupa lampit. Ceritanya ketika sampai di Surakarta, udara saat itu terasa panas. Lalu ia membuka payung songsong untuk berlindung dari terik matahari. Dan perjalanannya sampailah di alun-alun Surakarta. Karena alasan demi keamanan, sekitar alun-alun pun dijaga ketat oleh pasukan keraton dengan tentara pemanah yang luar biasa tangkasnya. Mengetahui ada orang memakai payung yang tidak jelas penampilannya, yang tidak lain itu adalah Bagus Harun, kemudian dihujani panah oleh para pasukan tersebut. Namun elok bin ajaib, tidak ada satupun anak panah yang bisa menembus dan melukai Bagus Harun. Setelah mengetahui yang datang adalah Bagus Harun, Sunan Pakubuwono II kemudian menyuruhnya menghantarkan Bagus Harun menghadap kepadanya. Sedulur sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya teriring satu ungkapan, ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, warahmatullahi wabarakatuh.